Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kita akan belajar SKI Sejarah Kebudayaan Islam dengan tema masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW. Nah, bagaimana sih kehidupan Nabi Muhammad saat masih anak-anak? Kita simak materi berikut ini. Kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, bertepatan tanggal 20 April 570 Masehi. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib. Ayah Nabi telah meninggal semenjak Nabi Muhammad berusia 3 bulan dalam kandungan ibunya. Nah, ibunya bernama Aminah binti Wahab dan kakeknya yang bernama Abdul Muthalib adalah seorang pemuka kaum Quraisy di Mekah yang paling disegani. Abdul Muthalib dipercaya masyarakat sebagai penjaga Ka'bah. Pengasuhan awal Nabi Muhammad SAW. Kebiasaan orang-orang Arab kota Mekah pada waktu itu yaitu menyusukan dan menitipkan bayi-bayi mereka kepada wanita Badiah, dusun di padang pasir. Maksudnya agar bayi-bayi itu dapat menghirup hawa segar, terhindar dari penyakit, dan supaya bayi-bayi itu dapat berbicara dengan bahasa yang baik dan fasih. Awalnya Nabi Muhammad disusui oleh Suwaibah al-Aslamiyah selama 3 hari. Sesudah itu beliau dikembalikan lagi kepada ibunya. Kemudian Nabi Muhammad diserahkan oleh seorang wanita Badiah yang bernama Halimatus Sya'diyah dari Bani Sa'ad kabilah Hawazin. Tempat tinggalnya tidak jauh dari kota Mekah. Di perkampungan Bani Sa'ad inilah Nabi Muhammad SAW diasuh dan dibesarkan. Halimah sangat menyayangi Nabi Muhammad seperti menyayangi anaknya sendiri. Pada awalnya Nabi Muhammad akan tinggal dengan Halimah selama 2 tahun. Namun kemudian dengan permintaan Halimah sendiri supaya Nabi diizinkan tinggal terus bersama dia, maka permintaan Halimah ini diperkenakan oleh Aminah ibu Nabi, sehingga tinggallah Nabi dengan Halimah selama 4 tahun. Nabi Muhammad SAW dalam pengasuhan ibunya. Nah, setelah sampai waktu 2 tahun, kemudian Halimah menyerahkan Muhammad kepada Aminah. Semenjak itu, tinggallah Muhammad bersama ibunya, Aminah. Setahun kemudian, sesudah Muhammad berusia 6 tahun, beliau dibawa oleh ibunya ke Madinah bersama dengan Ummu Aiman. Maksud membawa Nabi ke Madinah ini pertama untuk memperkenalkan ia kepada keluarga neneknya Bani Nazar, dan kedua untuk berziarah ke makam ayahnya. Kemudian diperlihatkan kepadanya rumah tempat ayahnya ketika dirawat, saat sakit, sampai meninggal, dan pusara tempat ayahnya dimakamkan. Umur ayah beliau 18 tahun. Dia tidak meninggalkan harta benda yang banyak yang akan diwarisi oleh putranya. Beliau hanya meninggalkan beberapa ekor unta. Mereka tinggal di sana kira-kira 1 bulan. Ketika akan kembali ke Mekah dan baru sampai di kampung Abwa, tiba-tiba Aminah jatuh sakit sehingga meninggal dan dimakamkan di sana juga. Akibatnya dalam usia 6 tahun ia tinggal sebatang kara, menjadi seorang yatim piatu. Kemudian beliau kembali melanjutkan perjalanannya ke Mekah bersama-sama dengan Ummu Aiman. Kemudian Nabi tinggal bersama dalam asuhan ibunya hanya 2 tahun. Semenjak saat itulah beliau diserahkan kepada kakeknya Abdul Muthalib. Nabi Muhammad dalam asuhan kakeknya. Nabi Muhammad tinggal bersama kakeknya selama 2 tahun. Kemudian tak lama kakeknya meninggal dalam usia 80 tahun. Nabi Muhammad SAW ketika itu baru berusia 8 tahun. Nah, meninggalnya Abdul Muthalib ini bukan saja merupakan kemalangan besar bagi Nabi Muhammad, tetapi juga merupakan kemalangan bagi segenap penduduk Mekah. Akibat meninggalnya Abdul Muthalib, penduduk Mekah kehilangan seorang pembesar dan pemimpin yang cerdas, bijaksana, berani, dan perwira yang tidak gampang mencari gantinya. Sesuai dengan wasiat
wasiat Abdul Muthalib, maka Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Kesungguhan dia mengasuh Nabi serta kasih sayang dicurahkannya ini tidaklah kurang dari apa yang diberikan kepada anaknya sendiri. Nabi Muhammad dalam asuhan pamannya. Kemudian Nabi Muhammad tinggal dengan pamannya Abu Thalib. Pamannya ini bukanlah seorang yang kaya raya. Waktu kecil Nabi Muhammad sering mengembala ternak kambing milik orang-orang di Mekah dengan imbalan upah. Pekerjaan Abu Thalib setiap harinya adalah berdagang. Ketika Nabi berumur 12 tahun, sejak itulah Nabi Muhammad mulai belajar berdagang. Abu Thalib mengasuh Nabi hingga dewasa. Oleh karena itu, Nabi sangat sayang terhadap pamannya. Abu Thalib mengatakan bahwa ia tidak pernah berpisah dengan Nabi Muhammad dalam usia 8-25 tahun. Dikatakan juga bahwa Nabi Muhammad tidak pernah dusta dan tidak pernah melakukan perbuatan jahiliyah. Nah, karena perilakunya inilah beliau benar-benar memiliki akhlak yang mulia sesuai dengan tugasnya.